sudah pernah menjanjikan kalian bahwa pada hari ini kita akan praktek tentang apa ya? Listrik statis. Jadi materi kita kali ini adalah tentang listrik statis. Ya. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan satu video yang tolong nanti kalian amati, kemudian kalian berikan tanggapannya ya. Sudah diamati ya? Sudah. Coba ada yang mau memberi tanggapan? Kira-kira tadi videonya apa, hubungannya apa dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, petir, Bu. Iya, apa? Petir. Dari siapa? Ya. Apa, Cak? Petir. Petir, iya. Petir ya, ternyata jadi kita menyaksikan video petir. Kira-kira petir itu hubungannya dengan listrik statis ada kan? Ada. Ada. Kira-kira apa hubungannya? Antara listrik. Antara listrik. Jadi tadi kita lihat itu sekedar mengingatkan supaya nanti saat kita praktek kita bisa mengingat kembali dasar teori yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Jadi pembelajaran kita kali ini mengambil judul listrik statis. Kemudian kompetensi dasar itu adalah yang akan difokuskan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan muatan-muatan listrik untuk memahami gejala listrik statis. Ya. Jadi nanti kita melihat bagaimana cara memberi muatan listrik pada suatu benda. Jadi benda yang tadinya tidak bermuatan, apakah nanti bisa kita ubah menjadi bermuatan? Nah itu yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini. Kemudian beberapa materinya antara lain ya. Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Jadi suatu benda di mana di sana banyak sekali muatan-muatan listrik berkumpul, itu adalah berarti merupakan penjelasan dari listrik statis. Nah, teori atom itu adalah teori yang mendasari sifat muatan listrik. Dan kita tahu bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Ya. Kemudian atom itu terdiri atas inti atom yang ada di tengah dan kulit atom yang ada di bagian kulitnya, ya bagian luarnya. Inti atom itu terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Elektron, berarti bermuatan bermuatan negatif ya. Elek tadi berarti muatannya negatif ya. Kemudian kita lihat gambarannya. Nah,
Tadi kita tahu bahwa atom itu terdiri atas proton yang bermuatan positif. Kalian lihat di sini proton, ya, itu ada di tengah. Karena itu maka proton itu kita katakan merupakan bagian dari inti atom. Kemudian yang di tengah juga kita lihat ada neutron. Neutron berarti netral, dia tidak bermuatan. Tetapi ada yang terdapat di luar atau di kulit. Ini yang kita kenal dengan sebutan elektron. Yang di bawah muatan negatif. Muatan negatif pada bagian bawah akan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Sehingga karena di bagian bawah, bagian awan yang sebelah bawah, muatan negatif, maka muatan negatif itu nanti akan ngalir. Sehingga bisa mengenai apa yang ada di bumi itu yang bermuatan positif. Akan ngalir sehingga terjadi aliran muatan-muatan negatif atau muatan elektron. Sehingga terjadilah yang tadi kita lihat, apa namanya? Petir. Bisa dipahami ya? Bisa. Gambarannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi itu kita lihat bagian atas itu positif, bagian bawahnya yang negatif, maka dia akan ngalir ke beberapa gedung-gedung yang tinggi, pohon-pohon yang tinggi, di mana di sana banyak terdapat muatan positif, sehingga terjadi aliran elektron tadi, maka terjadilah petir. Bisa dipahami ya untuk peristiwa petir. Kemudian contoh yang lain. Itu menggosok kain sutra dengan kaca. Ini sudah pernah dijelaskan ya? Sudah. Ya. Kemudian juga peristiwa yang lain. Misalnya di sini peristiwa menggosok rambut dengan sisir. Itu adalah beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan juga melihat bagaimana pengaruhnya apabila sedotan ini ya yang ibu sediakan, sedotan ini digosok-gosok dengan tisu. Apakah juga nanti bisa menjadi bermuatan? Ya. Untuk itu maka nanti akan ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya untuk nanti kalian lihat bagaimana interaksinya. Ibu hanya sedikit mengingatkan kembali tentang hukum Coulomb, bahwa apabila dua buah benda didekatkan, maka dua buah benda yang bermuatan itu saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi. Bisa tolak menolak, bisa tarik menarik. Tolak menolak kalau dia tidak sejenis, positif dengan negatif, negatif dengan positif ya. Positif dengan positif dia nggak mau, akan tolak menolak. Begitu pula negatif dengan negatif. Nanti akan kita lihat bagaimana hubungannya kalau sedotan tadi kita gosok dengan tisu. Apakah tolak menolak atau tarik menarik? Bisa dipahami ya? Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Kebetulan ini sudah pas ya. Jadi nanti tiap-tiap ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kelompok 1 dipelajari apa yang akan harus kalian kerjakan. Dipelajari dulu LKPD-nya, kemudian kalian lihat, kalian bisa ambil beberapa kebutuhan yang kalian perlukan untuk praktikum ya. Silahkan yang membutuhkan botol aqua ke depan tiap-tiap kelompok 1 ya. Dengan tisunya ya, tisunya 1. Kalau yang tidak cukup ibu tadi kemarin lupa bawanya tisu kecil-kecil nggak apa-apa. Tisunya segede.
Dipelajari ya, kira-kira apa yang harus kalian kerjakan. Langkah-langkahnya ya. Buat semacam listrik itu kan juga perlu. Dikosongkan terus, kemudian yang seharusnya itu letakkan di sini baru tidak bisa. Yang lama mana tadi? Di sini Belum ya? Gosok lagi. Ya. Terus muter aja muter, biarkan. Oh iya dong. Sudah jadi itu? Ya, walaupun tidak ada yang memiliki kecenderungan untuk susah menerima elektron dan juga yang senang menerima elektron. Nah, kalian lihat plastik masuk ke yang mana? Sehingga kalian bisa memastikan plastik itu muatannya apa. Dikatakan dan plastik lagi yang muatannya apa. Sehingga dia tolak-tolak atau menarik. Ya, bisa dipahami ya? Kemarin itu jelaskan muatan itu ada dua kan, positif atau negatif kan? Silakan kalian bisa cari di buku ada plastik itu kecenderungannya menjadi muatan positif atau negatif. Karena apa itu ada di buku ya? Mari bisa dijelaskan. Kalian lihat di halaman 92 ada beberapa benda yang suka membeli elektron. Kalau dia suka membeli elektron, itu berarti
dia sukanya menerima kan, dia elektronnya dia nggak mau ngasih elektron karena susah sekali. Ya, karena dia suka membeli elektron, maka dia cenderungnya lebih senang menerima. Kalau menerima, benda yang menerima elek apa coba? Negatif. Ya, karena dia sukanya menerima yang elektron. Ya, jadi di sini ada ebonit, ada teflon, ada silikon, ada PVC, ada plastik. Sedotan plastik bukan? Plastik. Itu yang kamu lihat. Jadi di situ dia akan cenderung menjadi bermuatan apa? Bisa dipahami ya? Ya. Ya, itulah ya. Kamu tuliskan di hasilnya di situ. Kalau kamu belum yakin di sini, kamu tulis coretan dulu. Setelah yakin bacanya pas, baru dipindahkan ke sini boleh. Ya. Kami dari kelompok 3 kelas 9G akan mempresentasikan hasil pengamatan ini. Hasil pengamatan 1. Sedotan yang diletakkan pada sedot. Kami dari kelompok 2 kelas 9G akan mempresentasikan sebuah hasil pengamatan dari listrik statis. Sedotan yang didapatkan pada sedotan lain diletakkan di atas botol aqua hasilnya. Setelah sedotan diletakkan di atas botol aqua dan sedotan diletakkan pada sedotan lain digosok dengan tusuk kertas. Sedotan itu tidak bermuatan listrik atau netral. 2. Sedotan yang telah digosok dengan kertas susu berkali-kali sehingga rasa hangat dan diletakkan pada sedotan lain yang juga telah digosok dengan kertas susu dan diletakkan di atas botol aqua hasilnya. Setelah sedotan digosok dan dengan tisu berkali-kali sehingga rasa hangat dan diletakkan pada sedotan lain yang juga telah digosok dengan tisu dan diletakkan di atas botol aqua, baru mendapatkan muatan listrik. Pertanyaan, dari hasil percobaan di atas apa yang terjadi pada kedua sedotan saat didekatkan? Hasil dari percobaan pada kedua sedotan saat didekatkan hasilnya tidak bermuatan atau netral. Mengapa? Karena kedua sedotan tersebut belum digosok dengan kertas tisu. 2. Apa yang terjadi setelah kita digosok dengan kertas tisu berkali-kali dan didapatkan pada sedotan lain? Hasilnya telah menolak. Mengapa? Karena kedua sedotan tersebut bermuatan sejenis atau negatif telah negatif. Hasil kesimpulan pengamatan, sebelum kedua sedotan tersebut digosok dengan kertas tisu, sedotan tersebut tidak merespon. Jadi kedua sedotan tersebut tidak bermuatan listrik atau netral. Sedangkan setelah kedua sedotan tersebut digosok dengan kertas tisu, sedotan tersebut akan saling menolak. Jadi kedua sedotan tersebut sudah bermuatan listrik. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya ya. Ya. Untuk berikutnya kelompok selanjutnya siap. Dari kelompok 8 sudah siap? Belum. Loh, kok belum? Belum. Kelompok yang lain, kelompok ini ya, siap ya? 7. Ayo. 7? Ya, 7 siap. Ayo, kelompok 7 sudah siap? Iya. 7 siap banget katanya. Nggak berani. Ibu malah petang. Ayo, yang putra, siapa yang mau maju? Salah satu mau pilih. Nang gue. Yang lain belum juga tetap kan harus maju. Cuma sekarang maju dulu salah satu. Kesimpulannya, listrik yang sama tidak akan menghasilkan gaya menarik. Yang tidak sama, menurut kalau muatan yang sejenis negatif dengan negatif atau positif dengan positif jika didapatkan akan menghasilkan gaya tolak menolak. Kalian teman-teman saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke ya. Ya. Jadi demikian tadi presentasi dari beberapa kelompok yang sudah melakukan percobaan. Sekarang kita sama-sama mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan bersama tadi ya. Yang pertama, tadi kita meletakkan sedotan di atas botol aqua, kemudian didekatkan sedotan yang lain. Ternyata sedotannya diam saja ya. Kenapa diam saja? Karena sedotan tadi masih netral semuanya, belum bermuatan listrik. Artinya benda tadi benda yang netral, kalau didekatkan maka tidak ada reaksi apapun. Setelah itu sedotan digosok-gosok dengan tisu, kertas tisu. Ternyata apabila sedotan yang sudah digosok-gosok tadi saling didekatkan, ternyata dia akan terus menjauh, ya kan? Terus menjauh ya. Saat menjauh itu menunjukkan bahwa ternyata antara sedotan yang satu dengan sedotan yang lain dia tolak menolak. Artinya apa? Bahwa kesimpulan dari percobaan ini bahwa benda yang tadinya tidak bermuatan ternyata bisa berubah menjadi bermuatan listrik apabila diberi perlakuan tertentu. Tadi yang kita lakukan adalah dengan cara digosok-gosokkan dengan benda lain. Jadi sudah cukup jelas ya. Ternyata pada listrik statis ini adalah gejala di mana muatan-muatan listrik bisa berkumpul, bisa dihasilkan juga apabila suatu benda diperlakukan, diberi perlakuan pada benda yang lain. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Berarti